Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Riri. Ya, Mbak Isna, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Riri sehat sekeluarga? Alhamdulillah sehat, Mbak Isna. Anaknya gimana? Oh, sudah diambil dan sudah dilepas 1 bulan lalu. Jadi bisa makan enak sekarang. Oh, Alhamdulillah. Iya, tapi belum bisa yang keras-keras kali ya, masih belum 100% dia punya rahangnya. Terus dipasang gigi gitu? Enggak, udah dilepas, jadi udah 100% udah nggak dipasang apa-apa. Oh, jadi maksudnya waktu itu memang karena lagi dipasang gigi ya? Iya, dipasang wire gitu loh, Mbak. Oh, oke. Karena kan dia punya rahangnya kan dislocated. Nah, sekarang udah kembali, tapi jadi makanya juga harus hati-hati. Iya. Ya. Saya lagi mikir sama Mbak Nana, saya kan kasih linknya Zoom Muhammadiyah US. Udah gitu, saya lupa kasih passwordnya, tapi kok dia bisa masuk ya minggu lalu ya, saya bingung. Enggak harus password kan kalau udah kasih link itu, link Masa yang... sih? Oh, Emang Mbak Nana, Mbak Riri selalu pakai password? Iya, saya pencet password Zoom 2021. Oh, enggak usah pakai password ya. Kok saya pakai ya, Mbak ya? Saya enggak tuh. Setiap pakai Zoom yang sebentar, saya pakai Muhammadiyah US. Yang publik itu kan? Ya, yang Zoom Muhammadiyah US nih pakai password. Iya, Zoom Muhammadiyah US saya nggak pernah tuh. Masuk aja langsung. Mungkin udah terinstall ya saya atau gimana? Oh, ini bisa nih masuk nih. Pakai cellphone. Saya pakai iPad. Oke, beda. Oh, oke. Berarti ya. Alat. Untungnya ingat Zoom 2021. Oke. Ya, nanti semalam juga saya itu sumuk gitu, sumuk gitu ya. Iya. Kayaknya kan hari ini insya Allah katanya ada thunderstorm. Iya, tapi kan 50% juga kadang-kadang nggak tahu juga. Kalau 50% kadang-kadang cuma 50% ya? Iya, di New Hampshire cuma 50%. Oh, saya nggak tahu sih, saya nggak periksa. Cuman katanya, kan ceritanya kita mau pada rame-rame mau makan di restoran gitu 1 jam dari kota kami, dari Morgantown. Pada jadi batal gara-gara katanya, oh besok itu thunderstorm gitu kan. Ya udah, nggak usah dipaksain lah, nggak jadi gitu. Ternyata pagi ini lihat loh di luar cerah. Kata suami ya udah sore ya. Iya, kata suami ya udah kita berangkat aja deh katanya gitu, ya udah kita sekeluarga aja. Oh, mau piknik? Enggak, makan di restoran aja gitu. Padahal ya karena di kota kami ini di Morgantown ini restoran sih lumayan banyak ya sebenarnya. Ya kami juga bukan termasuk orang yang tukang makan di restoran ya, bukan ini. Cuman ya udahlah, udah telanjur punya rencana mau ke itu, ya udahlah. Cari suasana baru. Iya kali mau jalan juga kali. Susah biasanya suami saya paling susah banget diajak jalan. Kalau saya tuh males loh kalau misalkan makan keluar tuh kayaknya aduh males banget, mendingan saya masak gitu loh. Oh, oke. Saya ini orangnya nggak suka masak. Dibilangin nggak suka masak, saya kalau nyoba ya saya suka juga kalau nyoba masak sesuatu. Iya. Kalau udah jadi rutin itu aduh kayaknya subhanallah. Coba sekarang bingung loh Mbak, mau makan di sini yang halal ya. Kita adanya chicken, ya kan, USA chicken. Udah gitu sebelahnya US ya. Udah gitu biryani, ya kan, yang biryani. Udah terus saya kan nggak suka goat, saya nggak suka lamb. Terus nanti misalkan nanti paling fish, ya kan. Ke restoran seperti di sini kan ada seafood. Udah gitu itu aja udah nggak banyak. Iya sih memang kita nggak banyak pilihan. Ya saya juga kalau di sini juga seafood nggak ada. Kami tuh paling mentok-mentoknya kalau nggak ke restoran India atau enggak restoran itu ya Pak ya Mediterranean sih iya ya maksudnya yang Arab, atau enggak juga itu ada Thailand itu, tapi ya
mentok situ-situ lagi, situ-situ lagi. Iya betul, mentoknya kan akhirnya ke tom yum, ya kan, seafood sama kita minta kuahnya yang vegetable broth, ya kan. Ya udah ke situ lagi, muter-muter aja. Udah aku masak aja. Nah itu makanya saya ini, aduh, kapan istirahatnya nih, libur masak. Emang kadang-kadang pengen makan yang itu kayak bakso gitu ya. Aduh. Bikin aja Mbak bakso. Bikin juga Mbak. Ya ampun, kemarin terakhir bikin ini hambar. Entah kenapa. Kok bisa hambar? I don't know. Apa bijinya itu sendiri hambar saya. Loh, kenapa sih? Kayaknya saya nggak ingat apakah saya saat bikin lagi puasa atau gimana. Tapi yang jelas kok nggak enak sama sekali gitu. Saya sampai ya ampun bikinnya banyak, udah ngasih orang. Mbak Isna mestinya begitu udah jadi nih ya, udah jadi doughnya yang masih mentah, langsung diambil secuil aja, langsung masukin microwave Mbak. Kalau puasa sih nggak bisa dicobain ya. Saya juga gitu, biasanya saya ini dulu ya, satu puasa biji, berarti. Saya masak dulu, enggak pas mungkin nggak puasa juga, mungkin pas masak saat itu. Jadi saya satu biji dulu saya cemplungin dulu gitu kan. Iya. Nah, udah coba kayaknya enak. Kenapa ya pas yang udah jadi yang lain nggak enak? Jangan-jangan itu bisa jadi juga campurannya nggak rata. Campurannya nggak rata, iya betul. Nggak rata, ya Allah Robi. Kenapa? Pakai itu loh, padahal saya pakai apa itu? Mixer yang itu loh, standing. Ini apa? Food processor. Bukan, pakai standing itu loh, standing mixer itu. Ya, itu yang besar itu ya. Itu saya tadinya kali nggak akan halus ininya dagingnya. Ternyata halus juga. Saya coba halus juga tuh. Oh ya bagus. Saya kalau bikin selalu pakai food processor. Jadi karena jumlahnya banyak, jadi saya ambilnya sedikit gitu. Jadi kan dia nggak kerja terlalu berat kan. Nggak panas. Iya, terus memang hasilnya lumayan. Nah setelah itu dicampur lagi, terus udah langsung mulai deh. Cuma udah lama Mbak panas, jadi kitchen itu jadi akhirnya semua udah nggak masak dulu. Jadi kita makannya barbecue sama salad. Kalau musim panas ya pada gitu ya. Saya udah lama kan kepikiran pengen beli gas apa tuh? Grill. Grill gitu tapi kok saya ini kan rumahnya nggak terlalu ini ya. Jadi udah banyak barang udah scattered everywhere gitu kan. Ada grill yang charcoal gitu. Itu saya mau itu deh, kayaknya mau saya donate aja gitu. Karena juga susah kan. Kalau mau ngegrill, ini charcoal dulu. Aduh, pokoknya repot gitu kan. Iya. Terus mau beli grill gas gitu, ya harganya lumayan. Cuma saya pikir-pikir lagi, saya pakai sering apa enggak? Kalau nggak sering pakai, kok kayaknya beli nggak worth it Mbak kalau nggak sering. Sayang gitu kan. Nah selama ini kalau bikin sate atau apa, akhirnya saya grill di oven rumah gitu. Cuman ya rumahnya jadi panas. Iya. Oh jadi Mbak Isna kalau misalkan sate itu di dalam oven bisa ya? Saya grill aja, cepet. Oh grillnya di atas. Ayam itu juga ikan bakar juga, malah cepet. Saya nggak pernah, saya selalu di luar pakai gas luar. Iya. Apa terus ini tapi ya harus dicek terus karena dia cepet kan. Betul. Dia pakai api atas kan kalau grill itu ya. Baru lumayan sih kalau ikan bakar cepet, enak juga kok kalau menurut saya sih. Ya kerjanya sih sama dengan grill gas juga ya. Iya. Kerjanya. Pakai daun kan ya Mbak ya kalau itu? Atau pakai aluminium foil? Saya pakai aluminium foil aja. Oke. Saya pikir pakai daun, jadi kan kebakar juga daunnya jadi hitam. Iya nih, saya punya daun, udah lama sekali saya nggak pernah pakai. Biasanya daun saya pakai untuk lontong apa. Ini kan udah lama saya nggak masak-masak yang ribet-ribet gitu. Iya. Karena kerja sekarang, walaupun kerjanya cuma part time, tapi
Tapi ya memang kayaknya sekarang udah capek. Kalau Iya. habis masak, cuci piring, udah habis deh tenaga itu udah. Benar. Ya, begitulah. Selama kita masih hidup pasti ada. Waalaikumsalam. Iya. Ini siapa nih? Ada yang datang. Ibu Ustadz udah datang, Bu Oriza. Oriza. Yes. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Bu Oriza, Pak Ustadz Talkis. Ustadz ada juga. Masih mute. Iya. Lanjutin. Kita akan melanjutkan panggang memanggang. Kasihkan ngobrol, ibu-ibu biasa kalau ngobrol udah masak lagi. Heboh. Pak Ustadz masih di Jogja ya Pak Ustadz? Masih Bu Ariza. Kapan kesini? Bandung Jogja 8 jam pakai kereta. Tadinya mau ikut yang itu Pak Ustadz, yang di Solo. Cuman kayaknya COVID mau mulai naik jadi agak takut. Oh, masih November kan, yang Solo masih November. November ya, bukan September. Oh, tanggalnya saya belum lihat. Ada apa di Solo? November. Muktamar itu, Muktamar Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Oke. Oh, November ya. Ramai, macet. 2 juta, sekitar 2 juta prediksinya yang akan berkumpul, datang dan berkumpul meramaikan. Masya Allah. 2 juta. Ruangannya di mana? Gedungnya di mana 2 juta? Dibagi-bagi. Memang sudah ada 4 tempat. Satu Stadion Manahan, Stadion Solo, Manahan, kemudian di Edutorium punya UMS, kemudian Gedung Walidah. Yang terakhir di tempat ini, tempat belanja, apa namanya ya? Ada satu tempat belanja. Itu udah bazar semuanya di tempat itu. Tumpah ruah itu nanti. Tumpah ruah. Karena dari travel kayaknya udah mendesak-desak sekarang, dikira itu bulan September, November masih lama ya Pak Ustadz. Hotel udah pada, kayaknya udah ramai hotel tuh, pemesanan itu udah pada mulai booking hotel. Iya. Ada booking hotel. Kucing lagi ngegaruk-garuk burung di TV. Kucing kami itu. Berapa ekor? Mau mulai atau nunggu lagi, Bu Isna? Oh, silakan yuk kita mulai aja ya. Ya, saya juga lagi buru panas. Iya. Hubungannya. Udah, kalau ini udah ibu-ibu udah banyak kegiatan, udah planningnya banyak ya, Bu. Iya, mau nyiram, mau aman. Oke, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Ya, segala puji pada Allah atas segala nikmat karunia yang telah dikaruniakan kepada kita semua, atas waktu, atas iman Islam, dan sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami serahkan waktu kepada Pak Ustadz Talkis. Silakan Pak Ustadz Talkis. Terima kasih Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Amma ba'd. Nah, Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam waktu Jogja dan pagi waktu Amerika. Selamat datang dan bergabung kembali Bu Riri, Bu Isna, Bu Nana, dan Bu Arija, dan Bapak Ibu yang lainnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan I'rabul Quran pada surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini kita akan lihat sebentar sekilas terkait dengan tafsir dari surah At-Tariq. Karena ulama kita tidak membahas terkait dengan tafsirnya. Ya. Ini adalah surah At-Tariq, termasuk Makkiyah. Masih ingat Makkiyah? Apa itu Makkiyah? Di sebelum hijrah. Sebelum berhijrah. Wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum berhijrah. Baik turun di Makkah atau di luar kota Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah wahyu yang turun setelah Rasul berhijrah, baik di Madinah maupun di luar Madinah. Surah At-Tariq yang kita pelajari ada 10 ayat. Ada 10 ayat. Nah, 10 ayat ini kalau kita lihat kenapa disebut dengan surah At-Tariq. Bukan 10 ayat, 17 ayat, mohon maaf. Sab'u asyrati ayatin. Disebut dengan surah At-Tariq. Karena diambil dari ayat pertama Allah bersumpah dengannya. Dalam ayat pertama kan berbunyi was-sama'i wat-tariq. Nah, kata At-Tariq inilah yang diambil untuk menamai surah ini. Apa itu Tariq? Yang gini, ada yang panjang ta, At-Tariq, ada yang panjang itu roknya. Kalau yang panjang ta, At-Tariq, itu beda dengan At-Tariq. Kalau At-Tariq ini maknanya adalah bintang. Dia adalah bintang yang muncul di malam hari. Itu kalau yang panjang ta. Kalau yang panjang itu adalah roknya, sehingga berbunyi At-Tariq, artinya adalah jalan. Di sini ada At-Tariq. Nah, kalau ini artinya adalah jalan. Kalau yang panjang roknya. Kalau yang panjang huruf ta, At-Tariq adalah bintang. Ya, dia di malam hari. Kenapa disebut Tariq? Karena li'annahu yadhharu bil-laili wa yakhtafi bin-nahar. Dia hanya muncul di malam hari, bersinar di malam hari, dan dia akan tenggelam atau dia tidak terlihat ketika di siang hari. Tidak nampak kan? Kalah dengan matahari. Pancarnya yang sampai di bumi itu kalah dengan matahari. Lebih kuat matahari sehingga dia tidak terlihat. Maka At-Tariq juga dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang datang di malam hari. Wah, ada tamu Tariq, tamu yang datangnya di malam hari ini. Kadzalika At-Tariq huwa alladzi yaji'u lailan, sesuatu yang datang di malam hari. Ada ini pencuri datangnya di malam hari. At-Tariq. Jadi untuk sesuatu yang bercahaya, bersinar, itu disebut dengan Tariq. Sehingga nanti surat yang akan kita pelajari ini berbicara terkait dengan, karena dia kan Makkiyah ya. Sebagaimana pada umumnya surah Makkiyah itu berbicara terkait dengan masalah keimanan, kemudian hari kebangkitan, janji, kemudian hisab, orang-orang dikumpulkan, balasan, kemudian penegasan bahwa penciptaan manusia itu dari ketiadaan. Semula manusia tidak ada, kemudian diciptakan. Karena Allah Maha Kuasa untuk seperti itu. Kalau Allah itu dengan mudah untuk mengadakan sesuatu yang semula tidak ada, maka mudah juga bagi Allah untuk membangkitkan orang dari kematiannya. Gitu. Nah, gitu. Kalau orang-orang yang tidak beriman kemudian menyaksikan, apa mungkin Allah itu bisa membangkitkan? Jangankan membangkitkan, sudah ada cikal bakalnya orang mati. Yang semula tidak ada aja bisa Allah adakan, apalagi kemudian membangkitkan dari
yang sudah pernah hidup. Nah, itu sama-sama mudah bagi Allah. Nanti di ayat yang pertama 1 sampai ayat yang keempat itu berbicara terkait dengan sumpah Allah dengan langit dan planet-planet yang bercahaya. Apa ya? Bintang bintang yang bercahaya di malam hari. Bahwa setiap manusia itu kemudian dijaga oleh malaikat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita itu dijaga oleh malaikat gitu. Dalam pembahasan nanti kita akan dapatkan kalau manusia tidak dijaga oleh malaikat, orang yang beriman tidak dijaga oleh malaikat, bisa diambil oleh setan. Bahkan mata ini ada penjagaannya. Jadi kita ini dijaga malaikat. Dijaga oleh malaikat. Mungkin nggak manusia bisa dicuri oleh setan? Bisa. Kalau Allah berkehendak bisa dicuri. Nah, kemudian pada ayat yang kelima, ini menjelaskan terkait dengan bukti kuat bahwa mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia dari kematiannya. Ya. Bahkan menciptakan manusia dari tanah pun mudah bagi Allah. Ini mudah bagi Allah SWT. Oleh karena itu kemudian di akhir Yaumatublas Sarair pada ayat yang ke-9-10 ini berkaitan dengan semua rahasia itu akan ditampilkan oleh Allah. Jadi tidak ada rahasia. Bagi Allah itu tidak ada rahasia-rahasia. Rahasia apa? Bagi Allah itu semuanya nampak. Meskipun manusia itu merahasiakan, tapi bagi Allah itu bukan rahasia. Ya. Dan akhir daripada surah At-Tariq ini nanti berbicara terkait dengan sumpah Allah dengan langit dan bumi tentang kebenaran Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah firman yang kemudian membedakan antara hak dengan yang batil. Memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Itu Al-Quran. Termasuk juga menjadi mengancam atau menjadi ancaman bagi orang-orang kafir yang mendustakannya. Dan termasuk juga orang-orang yang mengingkari kebenaran dari Al-Quranul Karim. Nah, ini karena kita di pengantar surah At-Tariq. Jadi yang nanti kita baca insya Allah ayat 1 sampai ayat 10. 1 sampai 10. Karena dia kan ada 17, 1 sampai 10, karena itu satu pembahasan. Kemudian nanti dilanjutkan pekan berikutnya kita lihat berikutnya. Sisanya. Keutamaannya, jamaah rahimakumullah, fadluha. Akhraja Imam Ahmad an Khalid bin Abi Hablil al-Adwani annahu absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriqi Thaqif. Di sini dijelaskan bahwa Khalid bin Abi al-Habl al-Adwani ini baca Udwani itu melihat Rasulullah SAW di timur daerah Bani Sakif sedang berdiri dan membawa busur panah. Bahwa qaimun ala qausi au asam, busur panah atau tongkat. Ketika mendatangi mereka ya hina atahum yabtagi indahum an-nasr, yaitu mendatangi mereka untuk mendapatkan kemenangan. Fasami'tuhu yaqulu, maka Khalid bin Abi Habl al-Udwani ini mendengar Rasul mengucapkan was-sama'i wat-tariq sampai akhir surah ini. Qala wa wa'aituha fil jahiliyah. Maka Khalid ini itu menghafal surah At-Tariq itu ketika dia belum Islam, ketika masih berada pada masa jahiliyah. Kan orang Arab itu memiliki daya ingat yang kuat ya. Sekali mendengar langsung hafal. Rasul bukan mengucapkan sekali, membaca was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq sampai wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida sampai akhir surah. Itu Khalid bin Abi Habl itu mendengarnya waktu itu dia masih jahiliyah. Itu hafal. Maka di sini katakan bahwa wa'ituha fil jahiliyah wa ana musyrik, dan waktu itu saya itu masih musyrik. Summa qara'tuha fil Islam. Kemudian setelah masuk Islam saya baca lagi surah ini. Qala fada'tani saqifun. Di sini menunjukkan bahwa Bani Saqif mengambilku. Fada'atni saqifun. Bani Saqif memanggilku. Faqalu madza sami'ta min hadzal rajul? Apa yang kamu dengar dari lelaki ini? Faqara'tuhu alaihim. Maka Khalid bin Abi Habl ini membacakan surah At-Tariq kepada kaumnya. Faqala
mama'ahum min Quraisy. Mama'ahum min Quraisy artinya adalah orang-orang Quraisy kemudian datang bersama dengan mereka Bani Saqif. Nahnu a'lamu bisahibina. Mereka mengatakan bahwa kami lebih mengetahui tentang sahabat kami ini. Law kunna na'lam ma yaqulu haqqan lattaba'nahu. Bahwa yang dia katakan itu benar, pastilah kami akan mengikutinya. Jadi dengan membacakan Al-Quran kepada orang Arab yang memahami mana Al-Quran, itu bisa menjadi sebab Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi orang Arab itu kan tidak bodoh dengan bahasa Arab, itu bahasa mereka, termasuk juga mereka itu kan paham, kalau dibacakan Al-Quran itu paham, maknanya paham, cuman gengsi egonya itu yang lebih besar sehingga menjadikan mereka ogah dan enggan untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kurang lebih demikian. Jadi kalau orang yang paham dengan apa yang dibacakan Rasul SAW dari Al-Quran, mereka akan mengikuti. Tapi kalau yang egonya besar, kadang tidak mau mengikuti. Nah, daripada Imam Nasai dari Jabir bin Abdullah qala, salat Mu'ad al-Maghrib. Waktu suatu saat Mu'ad pernah salat Maghrib. Waqra al-Baqarah wan Nisa. Oh, Masya Allah, salat Maghrib yang dibaca, Ibu Bapak, itu adalah surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Masya Allah, salat Maghrib itu yang dibaca adalah Al-Baqarah dan Nisa. Di sini kemudian ya tidak disebutkan apakah sampai selesai 1 surah 2 surah ini. Ya kalau kita lihat sih waktunya sih nggak cukup ya. Mungkin kan gambarannya Al-Baqarah itu kan panjang, An-Nisa juga panjang, sehingga Nabi SAW bersabda, afattanun anta ya Mu'ad. Fatan ini adalah orang yang kemudian menjadi sebab orang lain melakukan perbuatan dosa gitu. Makanya ya fika antaqra'a bi was-sama'i wat-tariq wasyams wa duhaha wa nahwihima. Kenapa kamu tidak mencukupkan dengan membaca surah At-Tariq atau surah Asy-Syams atau yang lainnya? Artinya adalah kalau sholat itu berjamaah misalkan baca suratnya, jangan panjang-panjang, bikin orang malah melakukan perbuatan dosa, yaitu berprasangka sama imamnya, atau nanti malah tidak jadi sholat, ini malah ternyata kelamaan dan sebagainya, sehingga dia tidak mau sholat, atau malah jadi tidak sensi terhadap Islam, ya kan? Karena Islam tidak memperhatikan urusannya. Maka kalau kita sholat berjamaah, ya as-sami wa tariq ini dibilang panjang juga pendek, dibilang pendek juga panjang. Jadi tidak begitu panjang, tidak begitu pendek, cukuplah. Termasuk juga surah Asy-Syams. Nah, inilah 10 ayat. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan masuk kepada ayatnya. Ini mukadimahnya. Nanti kalau sampaikan semua panjang, ya. Kita ke ininya, ke i'rabul Qur'annya. Saya share lagi. Selamat datang, Bu Arnif atau Pak Arnif, selamat datang. Pak Arnif, Pak. Mohon izin bergabung, Pak Ustaz. Oh, ini yang kelihatan apa ini sekarang di monitor, Bapak Ibu? Irobnya, Pak. Karena saya tidak bisa mengontrol dengan HP, HP-nya nggak terkonek dengan WiFi. Nah, sekarang kita akan membaca i'rabnya. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Ya mudah-mudahan kita lihat waktunya nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Ada berapa kata di sini Bapak Ibu? Ayat pertama ini ada berapa kata? Dilihat 4, Pak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang lain Bu Riri, Bu Nah, Bu Nana juga boleh. Saya udah mute, ternyata nggak ke mute. 4. Ada 4 ya. Alhamdulillah kita mulai dari latihan menghitung kayak gitu. Nanti Bu Nana jawabnya ada 4. Mulai dari menghitung pemenggalan kata dalam ayat, pemenggalan. Ini itu bagian daripada belajar. Oh, ada 4. Kita sudah bisa membedakan ada 4, ada wawu, harfun, ada as-sama'i ismun, ada wa yang kedua adalah harfun, ada at-tariqi adalah ismun. Oke. Was-sama'i al-wawu harfu qasamin.
Dia huruf sumpah. Wajarin dan jar. Karena dia mengejarkan as-sama'i. Ya. Mabniun alal fathi. Dia mabni alal fathi. Alasan Bu Inayah. Was-sama'i, jadi wa as-sama'i. Jadi wa-nya ini adalah dan bukan wa yang dari ayat. Kita punya ayat was-sama'i. Wawunya di bawah di sini tinggal as-sama'i. Dan as-sama'i ismun majrurun bil wawi wa alamatu jarhi al-kasratu. Jadi as-sama'i ini adalah isim majrur karena dia didahului oleh huruf jar berupa kosam, huruf jar komsam, maka tanda jarnya adalah kasrah. Wa tariqi. Al-wawu harfu atfin. Nah, wawunya wawu at-tariq ini adalah wawu atof. Yang wawunya as-sama'i ini adalah wawu sumpah, sedangkan wawunya at-tariq ini adalah wawu atof. Tapi atof itu kan artinya kan disambungkan dengan sebelumnya, dihubungkan dengan sebelumnya. Atof. Harfu atfin mabniun alal fathi karena wa at-tariqi ismun ma'tufun ala sama'i. Jadi kata at-tariq diatofkan dengan as-sama. Huruf waw ini yang berada di tengah menjadi huruf atof. Yang pertama ini adalah huruf kosam, waw kosam sumpah. Yang kedua adalah waw atof. Jadi waw kata setelah huruf atof itu harus sama dengan yang sebelumnya. Kan mau diikutkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya, kalau kata setelah huruf waw mau diikutkan dengan sebelumnya, jadi harus dikondisikan. Kalau sebelumnya adalah huruf kata itu berupa isim as-sama'i, maka at-tariq juga harus isim. Itu kaidah atof seperti itu, kaidah atofnya. Kalau misalkan sebelum huruf atof adalah fiil, maka setelahnya adalah fiil. Kesamaan ini menjadi hubungnya setara. Maka artinya kan wasama'i demi langit, wattariqi dan demi bintang atau sesuatu yang datang di malam hari. Jadi sama-sama sumpah. Allah bersumpah dengan as-sama'i dan Allah juga bersumpah dengan at-tariq. Kedudukannya sama, kan disamakan dengan huruf waw. Wattariqi wal wawu harfu atfin mabniun alal fathi. Wattariqi dan kata at-tariq ismun ma'tufun, isim yang dimaktufkan. Jadi wawunya huruf atof, yang setelah huruf waw namanya ma'tuf, yang sebelum waw namanya ma'tuf alih. Nah, kita belum pelajari. Ma'tufun ala as-sama'i. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Oke. Sudah selesai karena tadi ada empat kata. Sekarang kita lihat di ayat kedua. Jamaah rahmatullah. Wa ma adraka mattariqu. Berapa jumlah katanya? Wa 1, 2, 5, 1. 6. 6. Ada 6. 6. Oke. Semakin banyak semakin bagus. Makin bagus. Oh, 6. Oke. Nah, pertama, mari kita pisah-pisah. Satu adalah wa, kedua adalah ma, Adro, ketiga adalah adra, betul. Kemudian ka, kemudian ma, kemudian at-tariq. Alhamdulillah. Mulai kita bisa mengidentifikasi kata dalam ayat. Bahasa Indonesianya berapa kata nih? 1, 2. Oh, kalau bahasa Indonesia dihitung. Itu tergantung siapa yang terjemahin itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak bener. Banyak. Kalau diterjemahin orang Bandung bisa banyak. Diterjemahin orang Indonesia bisa beda lagi gitu. Ini pakai standar yang dari Quran Kemenak. Wa-nya ini adalah harfun ma. Ma-nya apa? Ibu-ibu mau bilang apa? Ma ini apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Huruf. Isim. Isimnya apa? Nah, maka di sini kan, dan tahukah kamu apakah? Oh, gitu ya. Nah, nanti ma yang kedua, ada ma yang kedua. Bukan sesuatu ya, Ustaz. Suara saya masih terdengar, Bu Nana? Masih. Jelas, Ustaz. Dengar, okay. Jadi ma dan tahukah kamu, mama adroka, itu ma-nya adalah mama bisa disebut dengan apa namanya? Istifham. Bisa disebut dengan istifham mama karena dia kan menanyakan wama dan apakah. Dan apa itu bisa bermakna syai', sesuatu, bisa bermakna sesuatu.
Wama adroka. Nah, kita lihat aja di sini. Namanya Ya, adalah isim bawah istifham. tuh maknya ismun. Ya, Ismu istifham, isim istifham. istifham. Adra adalah fi'il, ya kan? Ka adalah isim. Kemudian ma lagi matarik isim istifham. Atarik adalah isim. Jadi wa harfun, ma ismun, adra fi'lun, ka ismun, ma ismun, atarik ismun. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita lihat. Wama al-wawu harfu atfin. Ya kan? Mabniun alal fathi. Wa ma dan ma ismu istifhamin. Jadi ma yang pertama isim istifham. Mabniun ala sukun. Mana mabniun ala sukun? Di atas ini. Di atas alif ini kan tidak ada harokatnya, maka dihukumi sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Karena dia menempati tempat sebagai rafa, dihukumi sebagai mubtada. Adroka dari dua kata adro dengan ka. Adro fi'lu madin, fi'il madhi, mabniun alal fathi. Kalau fi'il madhi kan pasti mabni fathah. Fi'il madhi ya. Ya tidak pasti juga dia, tapi dia adalah mabni sesuai dengan harokat huruf terakhir dari fi'il madhi itu. Mabniun alal fathi al muqaddari alal alifi lit ta'azzuri, sering kita sebut. Jadi di atas alif ini itu adalah ada harokatnya, dihukumi harokat. Kenapa tidak dimunculkan? Ya, karena menjadi berat kalau dimunculkan. Karena disebut fi'il, maka ada fa'il, wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiru huwa. Fa'ilnya, pelakunya adalah dhamir mustatir, pelaku dalam. Kalau dimunculkan bunyinya adalah wal fi'lu wal fa'ilu fi mahalli raf'in khobaru ma. Fi'il dan fa'il jadi adra, fi'il dan fa'il itu menjadi khobarnya ma. Nah, karena namanya kan ini mubtada, maka adra itu adalah khobar berupa fi'il dan fa'il. Wa ka dan ka dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Kalau ka ini adalah dhamir muttasil yang mabninya fathah, di fathah ka fi mahalli nasbin maf'ulun bihi adra. Jadi yang tanya adalah Allah tanya kepada kamu wahai Muhammad gitu. Jadi ka yang artinya adalah kamu itu adalah menjadi objek. Matarik ma ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Nah, kalau ada mubtada pasangannya adalah khobar. Jadi isim istifham itu bisa jadi mubtada karena dia di depan. At-tariku khobarun, khobar bagi siapa? Khobar bagi ma. Ma-nya tadi kan mubtada. Pasangan mubtada adalah khobar, pasangan fi'il adalah fa'il. At-tariku khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Adanya adalah dhammah. At-tariku. Alhamdulillah. Kalau ayat ketiga ini berapa kata, Ibu? Oh, Dua ya, Ustaz. najmu. Hati-hati loh, jangan terkecoh dengan dua kata loh ya. Hati-hati. Ada lebih fokus. Ada berapa tak besarin. Hati-hati. Ayat ketiga ada berapa kata? Jangan terkecoh dengan dua. Itu satu. At-taqib satu lagi. Ya kan anajem satu. Bintang yang Bintang. bersinar jam. An-najm itu adalah satu, as-sakibu adalah satu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya pikir mana ada 3, jangan terkecoh dengan 2. Tambah dengan ini. Tambah dengan angka. Sama nomor 3-nya. Nomor 3-nya benar. Nah, itu untuk menguatkan. Jadi an-najmu as-sakibu. Fragmen apa ini? Ini fragmen apa kalau ada najm sakib? Sifat Ustaz. Iya, sifat mausuf. Nah, ada yang kata ini gampang bisa ketahuan. Yang ujian itu kemarin susah. Gampang karena sudah paham, Bu Isna, ya kan? Yang susah yang belum paham kita, salahnya berapa sayang? Bukan susah, tapi bingung jadi jawabannya. Ya bingung, Ustaz. An-najmu badal. Badal itu pengganti.
Jadi apa dari kata at-tariq? Tadi kita sebut at-tariq itu kan bintang. Bintang bahasa Arabnya adalah najmun. An-najmu. Jadi at-tariq itu adalah bintang, an-najmu juga bintang. Maka pengganti at-tariq adalah an-najmu adalah tariq. Jadi bisa ada pengganti itu misalkan keseluruhan. Ya namanya badal kul min kul. Secara keseluruhan. Misalkan siapa yang punya nama alias di sini? Nggak ada. Putus suaranya Pak Ustadz. Ini apa? Frozen. Pak Ustadz jadi patung. Patung. Ingat masih kecil. Iya. Mbak Inaya, apa kabar? Tunggu dulu. Sambungannya lagi ini. Bu Oriza udah balik ke Bandung? Sudah, Mbak, udah seminggu lebih di Bandung. Tapi kayaknya ada rencana. Iya, udah Pak Ustadz. Udah. Baru. Oke. Hilang ya. Nah, badalun min at-tariq, dia pengganti dari tariq. An-najmu adalah marfu'un. Tanda rafa'nya wa alamatu rafi'i ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Jadi menggantinya ini Ibu Bapak, dan menggantinya itu dari sisi makna. Dari sisi maknanya. Jadi tidak harus sesuai dengan harokatnya di sini. Kan was sama iwat tori. At-tori kan di kasrah. Tapi di sini Anda di doma. Karena dia mengganti makna, badal dari sisi maknanya, bukan katanya. As-sakibu sifatun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Oke, kita lihat. Tadi dibilang fragmen idhofah. Dari sisi statusnya apa? Kan sama, kalau kita menjawab atas bawah juga sama kan? Statusnya apa statusnya? Oh, sebentar. Kalau status itu i'rab. Ya. Marfu Pak Ustaz. Iya, marfu. Rafa, sama-sama rafa kita lingkari. Sama-sama domahkan. Ya. Bilangannya berapa? Ternyata tuh kayaknya sih 1, Ustaz. Mufrad sama mufrad. Mufrad. Kemudian gendernya apa? Laki-laki. Laki-laki ya, berarti muzakkar. Muzakkar. Kemudian terakhir adalah tipenya. Ma'rifah. Sama-sama dua-duanya. Oke. Nah, ini kan semuanya cocok. 4 dari 10 cocok, ketemu semua. Insyaallah. Oke, yang 4 ini menantang. Pak Ustaz, boleh nanya saya jadi lupa lagi. Kan Pak Ustaz, apa tuh namanya, fragmen sifat ini kan harus sama itunya, i'rabnya. Kalau marfu itu kan boleh marfunya yang satunya dengan wawu, misalkan apa, jama mudzakkar salim gitu. Boleh gitu kan ya Pak Ustaz ya? Boleh. Boleh. Yang satu tandanya dhammah rafa, yang satu tandanya wawu atau tandanya alif, boleh. Itu bisa boleh memungkinkan, bisa terjadi. Kita dapat seperti itu. Kemudian yang keempat, silahkan dihitung. Pak Ustadz, izin bertanya boleh? Boleh. Untuk yang ayat kedua, Pak Ustadz, balik lagi. Ini kan yang wama ada roh itu kan ada tanda harokat ya sebenarnya. Kalau dibaca Al-Qur'annya itu kan 4 harokat. Karena ada alif setelahnya tuh. Nah, tapi kalau untuk i'rab itu berarti nggak termasuk ya Pak Ustadz ya? Tidak termasuk dalam kajian i'rab. Itu masuk dalam kajian J. Domainnya di tajwid Barnib. Kalau dalam bahasa Arab berarti mengenal 4 harokat atau 2 harokat gitu Pak Ustadz?
Kalau kita mempelajari yang nahwu, tidak itu tidak masuk pembahasan. Karena dia masuk pembahasan di ilmu qiraah atau ilmu tajwid. Dan 4 harokat, 2 harokat, 4 dibaca 4, 2 atau 4 itu tidak berpengaruh pada makna. Artinya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah dalam pembacaan ya, dalam pembacaan. Kalau sesama orang Arab di luar Al-Qur'an, kalau di luar Al-Qur'an kadang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, itu udah biasa dalam bahasa percakapan. Nggak ngaruh. Tapi kalau dalam tulisan akan ngaruh. Tulisan yang panjang ditulis pendek, yang pendek ditulis panjang, itu berpengaruh pada makna. Nah, seperti wama adraka mau dibaca 2, 4, itu adalah nanti yang domainnya adalah di ilmu qiraat, ilmu tajwid. Berarti di i'rabnya nggak kelihatan Pak Ustadz ya? Ya, tidak kelihatan. Ya, tidak nampak. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Sama Pak. Kita tadi mau tanya ayat yang keempat, ada berapa kata? Saya besarkan. 2, Jangan hitung terjemahannya, nggak sesuai. 7, 8. 2. Nafsin 3. Lama. Nah ini, lama nggak tahu di berapa. La sama ma ya Pak Ustadz. La sama ma. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama 8. Nggak tahu benar atau enggak. Lama. 8. Kalau enggak 7, kalau enggak 8. Kalau 7, kalau tidak 8. Karena lamanya ya. Iya. Oke. 8 Pak. Iya. Bu Nana juga bingung antara 8 sama 7. Satu adalah in. Kata. Kulun. Nafsin. Nah, lamanya ini kita lihat di sini. Kita lihat nyontek. Iya, contekan. Berarti dia ada satu kata. Oh, iya. Ala jadi 1, kemudian hafid. Berapa jumlahnya? 7. Ada 7. Ya. Ada 7. Salah saya. In harfun, kullu ismun, nafsin ismun, lama ini bisa diarti harfun. Ada yang menyebut adalah huruf. Ala harfun, ha ismun, hafidun ismun. Selesai. In harfun nafyin, huruf nafi, jadi bermakna mabniun ala sukun. Jadi ini kalau kita tulis ma di sini, ma, kemudian lama ini bermakna ilah. Ini bermakna ilah. Apa arti ilah? Kecuali. Ilahnya apa? Oh, ilah. Kecuali. Kecuali, betul, kecuali. Dia adalah kecuali. Kalau misalkan ada ma artinya kan tidak. Kecuali, misalkan gini, tidak ada siswa di kelas kecuali Bu Isna. Maknanya adalah hanya ada Bu Isna kan di kelas, kan gitu. Tidak ada setiap orang kecuali ada penjaga atasnya. Maknanya adalah setiap orang pasti ada penjaganya. Artinya tidak ada orang yang tidak dijaga. Berarti kan pasti setiap orang dijaga gitu. Tidak ada orang yang tidak dijaga. Ini nanti menjelaskan terkait penjagaan malaikat atas diri kita. Maka harfun nafyin bimakna nafi, menafikan. Mabniun ala sukuni, mabni sukun. Kullu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhafun. Ingat, mubtada jadi pikiran kita adalah harus ada khobar. Nanti kita cari. Karena ini adalah mudhaf, pasangannya mudhaf adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nafsin mudhafun ilaihi. Nah, sudah ketemu, berarti sekali sudah ketemu kita hilangkan. Majrurun wa alamatu jarrihi tanwinul kasri. Sin nafsin. Lama adatu hasrin. Adatu hasrin itu kalau terjemahnya adalah kayak hanya gitu. Hanya dia gitu. Misalkan wa ma Muhammadun illa rasulun.
tidaklah Muhammad itu kecuali utusan. Jadi menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan. Ini lama mana ilah kecuali. Mabniyatun ala sukun. Yang dilihat sukun adalah di kata lama, bukan ilahnya. Lama. Alaiha ala terdiri dari kata ala dan ha. Ala harfu jarrin mabniun ala sukuni. Dan ha, wa, ha, dan ha. Dhamirun muttasilun, kata-kata yang bersambung. Mabniun ala sukuni. Bi mahalli jarrin bi ala. Jadi dia sebenarnya menempati tempat yang dibaca jar karena ala. Wal jar wal majrur muta'alliqun. Muta'alliqun itu adalah berkaitan, bersambung, berhubungan. Bimahdhufin khabarun muqaddamun lil mubtada'i hafizun. Jadi ada rangkaiannya ini agak bertingkat. Ya kan? Kita selesaikan dulu. Hafizun mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi, ya kan, tanwinud dhammi ya, tanwin dhammi. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i kullun. Jadi gini Bapak Ibu, kita besarin dulu, kita mau mengambil mubtada dan khabar. Dalam kalimat ini, dalam ayat ini ada mubtada, ada khabar. Mubtada yang pertama apa tadi? Mubtada yang pertama kata Kulu. Oke. Kulu. Ini kan mubtada. Kita mau cari khobarnya. Khobarnya mana? Khobarnya kemudian kita sebutkan di sini bahwa khobarnya adalah jumlah al-jumlatu fi mahalli raf'in khobar mubtada. Dari kata alaiha hafizun. Alaiha hafizun. Alaiha ini adalah khobar. Kita besarin deh. Alaiha itu kan terdiri dari ala dan ha. Ya, ala dan ha kan. Ala dan ha ini sebagai khobar. Dia adalah khobar. Oke. Pak buatin titik, nanti kita geser titiknya ke situ. Ini khobar. Khobar kalau di depan namanya apa? Khobar? Khobar muqaddam. Betul, khobar muqaddam. Hafidun ini adalah mubtada. Kalau mubtada di belakang namanya mubtada muakhar. Jadi mubtada ini gandengannya adalah ini khobar. Sudah sesuai, sudah cocok. Dia sudah punya gandengan. Nah, siapa gandengannya mubtada kullu ini? Kan setiap kalau mubtada ada khobar, kalau mudhaf ada mudhaf ilaih, kalau fi'il ada fa'il. Nah, pasangannya mubtada ini mana? Ayo, siapa yang menyembunyikan? Tolong dikembalikan. Tolong. Lama. Nah, disebutkan bahwa wal jumlatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada kullu. Jadi alaiha hafidun ini kan jumlah ismiyah. Dia menempati posisi sebagai khobar. Mubtadanya siapa? Bagi mubtadanya adalah mubtada kullu. Jadi tanya di sini menunjukkan bahwa ayat ini tuh kuat, berjenjang. Kalimatnya itu satu dengan itu mengikat. Jadi Allah menegaskan bahwa setiap orang pasti ada penjaganya. Menguatkan. Jadi dari sisi makna itu kuat, dari susunan kata seperti ini ada ma bermakna ma dan bermakna ilah kuat. Kemudian kalimatnya bertingkat. Dia bertingkat. Jadi memang kita ini dijaga. Kita ini ada dijaga. Itu bisa dipahami. Inilah kemudian mubtada khobarnya berupa jumlah ismiyah. Berupa jumlah ismiyah. Khobarnya khobar itu berupa jar majrur di depan lagi. Kuat. Ini kali ayat yang kuat. Kuat dari susunan ayatnya. Jadi Allah menyampaikan bahwa setiap orang ada penjaganya tidak dengan ayat yang datar. Tidak. Karena mau meyakinkan manusia bahwa mereka itu dijaga oleh Allah. Dijaga oleh
oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambarannya. Masuk, bisa dipahami. Posisinya mubtada, ini khobarnya. Ini kemudian khobarnya terdiri daripada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu khobarnya di depan, mubtadaannya di belakang. Gitu. Oke, jadi dia sebagai khobarnya kullu ya Pak Ustadz ya. Iya, dari khobarnya kullu nafsin. Kullu nafsin 'alaiha hafizun. Jadi kalau mau kita langsung gabungkan kullu nafsin lamma 'alaiha. Termasuk juga cara dulu kami diajarin kalau ada kalimat terdiri ada ma atau ilah, kalau mau menangkap maknanya ini kemudian ditutup. Jadi kata in ditutup sementara, lama ditutup sementara. Sehingga tersisa adalah kullu nafsin 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaga. Ada penjaganya. Itu kalau mau memahami maknanya, boleh dengan cara seperti itu. Nah, lantas kenapa kalau ada inna dan lama? Untuk menguatkan. Untuk menguat. Kita sudah mengunci pintu nih. Pagar kenapa kita kunci? Ya untuk menguatkan. Sama-sama gitu. Habis pagar dikunci, satpam yang portal dikunci lagi. Oh, itu menguatkan berkali-kali. Banyak lapis penguatannya. Itu ayat yang keempat. Iya, silakan. Mubtada yang khobar itu nggak di buku 1 belum dibahas ya? Oke. Belum. Mubtada khobar di buku 1 jadi sekilas. Sedikit aja. Jadi dia memang besar. Dan nanti dilanjutkan di buku berikutnya, Bu Isna. Iya. Lupa aja tadi mubtada apa jenisnya kita nggak ngerti. belum. Sampai Mbak Isna sabar. Tapi Pak Ustadz, kalau nggak salah yang waktu dijelaskan kemarin tuh mubtada itu kan ma'rifah ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah kalau ini kan kenapa kemudian di sini kalau menjadi nakirah? Karena dia didahului oleh jar majrur ada di depannya. Jadi boleh gitu ya. Kaidah dasarnya kita sampaikan mubtada itu ma'rifah dan biasanya di depan. Ya, itu pondasi kaidah dasar awal yang kita sampaikan biar nanti melekat karena itu adalah dasarnya. Ternyata ada pengecualian. Nah, ini termasuk pengecualian. Mubtada tidak harus ma'rifah, biasanya nakirah. Nanti bisa dibaca di buku yang saya tampilkan dulu. Nanti kita ke pertanyaan Bu Nana. Ada buku bacaan yang pernah kita kirim. Baca daftar buku bacaan. Covernya warnanya, ini bisa sih. Saya buka dulu covernya. Kemudian kita lintir biar kelihatan. Nah, saya besarin dulu. Sudah kelihatan, Ibu, Bapak? Sudah kelihatan di sana? Belum. Nah, belum saya tampilkan. Ini akan saya tampilkan. Nah, ini. Al-jumlatu al-ismiyatu wal fi'liyatu al-arabiyatu. Kalimat ismiyah dan bahasa Arab. Sudah ada di web yang kalau kita belajar kelas Quranic Arabic itu sudah bisa dinikmati, sudah PDF-nya sudah di-upload. Ini gabungan 2 tesis master. Saya nulis yang jumlah ismiyah, yang Mas Agus ini kakak kelas nulis jumlah fi'liyah. Tesisnya kemudian digabungkan. Nanti banyak pengecualian kaidah. Tapi kalau sudah kuat kaidah dasar sudah dipahami, nanti punya pegangan seperti pertanyaan Bu Arida, loh kan mubtada itu ma'rifat kenapa nakirah? Nah, itu ada pegangannya ya, kemudian dijelaskan. Dan banyak dari sisi urutan, dari sisi tipe, dari sisi bilangan. Ya. Nah, itu kita sampaikan kalau sudah dipelajari yang jumlah ismiyah yang dasar. Dan nanti akan terus untuk memberikan gambaran lebih luas dalam pembelajaran bahasa Arab serta ilmu nahwu, memahami kaidah jumlah ismiyah dimulai fungsi dan jenis fungsi mubtada dan khobar, demikian jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah
tidak selamanya mubtada selalu di depan. Ini Bapak Ibu. Dalam buku ini diungkapkan bahwa susunan struktur jumlah ismiyah tidak selamanya mubtada selalu di depan dan khobar setelah mubtada. Bisa kemudian khobarnya di depan. Sebagaimana khobar tidak selalu berupa isim mufrad atau mubtada tidak selamanya isim ma'rifah. Jadi mubtada itu bisa isim nakirah ternyata kan gitu. Sebagaimana pada kaidah jumlah ismiyah bahasa Arab ada bentuk lain. Jumlah fi'liyah pun demikian. Nanti dilihat. Ya. Ini pamer karya. Ini 2000 berapa nih? 2016 kurang lebih 2016. Salah nanti mau direvisi lagi, ada edisi revisi biar terbit lagi. Itu menjadi pegangan mahasiswa. Ya, Bu Nana tanya di chat terkait dengan in ilah dan in lama itu sama saja. Kita lihat kita kembali kepada ayatnya. Kita kembali ke ayat. Kembali ke ayat sini. Pertanyaan adalah in lama dengan in ilah. Tadi kita jelaskan bahwa in ilah dan in lama. Oke, sama. Iya, jadi in di sini artinya adalah maknanya adalah ma. In pada ayat ini. Sedangkan lama pada ayat keempat artinya adalah ilah. Maknanya adalah ilah. Jadi ini adalah adatul hasri. Maka disebut di sini kita tulis adatul hasrin. Hasrin itu membatasi. Maknanya membatasi. Memberi makna hanya atau dia sajalah. Itu adalah adatul hasrin. Biasanya menggunakan kata innama. Jadi adatul hasrin juga banyak. Ada innama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya orang-orang yang berilmulah yang takut kepada Allah. Itu contoh dari adatul hasrin hanya. Sama di sini juga demikian. Adatul hasrin untuk memberi makna. Seperti hanya tadi bisa menggunakan bentuk seperti in lama atau ma illa. Wa ma Muhammadun illa, ada ma dengan illa kalau in dengan lama. Gitu. Ma dengan ilah pasangannya, kamu in dengan lama. Biasanya demikian yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kita ada berapa? Kita sesuaikan dengan jumlah peserta. Ada berapa ya, Bisna? 7. Jadi kita ngambil sampai ayat yang ke-7. Oh, ya. Gitu. Yang 7. Semakin banyak gitu. Kalau yang datang cuma 3, ambil 2 kali lipat ya. Oke, masih semangat. Nah, ini hati-hati. Ada berapa kata? Oh, hati-hati. Kalau ini betul 1. Monggo dihitung. 1, 2, berapa lagi? Nggak banyak, nggak lebih dari 10. 1, 2. Udah ketemu? 6. Yang lain 6. Mau ada yang lebih tinggi dari 6? 5. Kalau nggak 5, 6, Ustadz. Mimanya itu 1 atau 2, saya nggak tahu. 2. 6, Ustadz. 6 deh, 6. Kita lihat ya. Ada nggak yang lain? Yang lebih banyak lah. Tambah 1 lah. Berapa? 7 gitu. Berani? Mari kita lihat. Satu adalah fa. Tidak bisa semua. Yang kedua adalah lam. Oh. Iya. Kemudian yang ketiga adalah yang zur. Yang duri. Yang keempat adalah al-insan. Iya. Yang kelima adalah mi. Mi dari min, jadi min. Nah, kemudian ma. Kemudian sorry. Dapat 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 7. Yang kelihatan gimana rata-rata? Ya, lamnya nggak kehitung saya. Nggak kehitung ya. Kan ini fi'il mudhari' nggak ada lamnya. Ini
Pasti ini adalah namanya lam amr, lam perintah. Maka diartikan dengan hendaklah, itu kan perintah. Maka hendaklah manusia memperhatikan. Mimma itu min, dari apa? Khuliqa, dia diciptakan. Khuliqa ini fi'il madhi majhul. Nah, kata kerja pasif, fi'il madhi pasif di buku ada yang akan kita pelajari. Setuju ya? Sudah ikhlas, setuju ya? Oke. Pak Ustadz, maknya nggak pakai alif ya Pak Ustadz? Tidak pakai alif. Di sini dibuang alifnya. Aslinya pakai gitu Pak Ustadz? Aslinya pakai, aslinya. Mimma khuliqa. Asli yang dari mana? Kalau tidak ada min. Oh gitu. Oke. Mimma, dari mimma itu gini. Mimma ini adalah perpaduan dari min plus ma. Oke. Mas plus ma. Oh, maksudnya gitu ya. Nah, saya belum tadi tahu dibuang karena apa? Apakah karena wazan atau karena apa? Tapi tidak merubah makna. Fal yang duri al-fa'u harfu istinaf. Harfu istinaf adalah huruf yang memulai di awal kalimat. Huruf fa kan macam, ada huruf atof, fa, ada huruf ini istinaf, fa, kemudian huruf apa lagi ya, fa. Biasanya huruf atof dalam Al-Quran. Walam lamul amri, lam sukun tadi lam amr, perintah. Yang zur itu adalah bacanya adalah yang zur. Ya, aslinya adalah fal yang zur. Jadi disukun. Kasrohnya ini adalah untuk agar bisa dibaca. Jadi kasrohnya bersifat pinjaman. Kan asli maksudnya. Sehingga di sini disebutkan fi'lul mudhari' majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Nah, kenapa di kasrah? Alladhi hurika, kemudian harokat sukunnya ini diwujudkan dalam bentuk harokat ilal kasri, digerakkan hingga menjadi kasrah. Muni'an lil qa'i sakinaini, untuk mencegah terjadinya pertemuan dua huruf sukun. Roknya disukun, kalau misalkan kita lihat roknya disukun, alif disukun, lamnya disukun. Gimana bacanya gimana? Fal yang dur linsanu. Susah, maka dikasih harokat kasrah. Kenapa tidak dhammah? Karena ini pinjaman, maka harokat yang perlu pelafalannya adalah harokat kasrah. Harokat kasrah itu yang paling ringan. Yang paling ringan. Al-insanu, kan ini tadi fi'il, kita sebut fi'il mudhari', maka di sini adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, di dhammah. Sudah kelihatan. Mimma min harfu jarrin mabniun ala sukun. Ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bi min. Jadi ma-nya adalah ma istifham. Dari apa? Dari apa? Itu tanda tanya. Khuliqa fi'lun madin. Masih ingat majhul? Kalau fi'il ma'lum itu memerlukan fa'il, namanya fa'il, pasangannya adalah fa'il. Tapi kalau fi'il majhul pasangannya adalah naibul fa'il. Khuliqa fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Wa huwa mabniun lil majhuli, mabniun lil majhul. Ya. Wa naibul fa'ili, naib fa'ilnya, fa'il penggantinya adalah dhamirun mustatirun takdiru huwa. Kalau majhul pasangannya naibul fa'il. Kalau yang maklum pasangannya adalah fa'il. Kayak fi'il ini maklum dengan fa'il, ini pasangannya. Pasangannya di sini fa'il. Karena yang biasa, yang asli adalah fi'il maklum, sehingga tidak ada kata majhul. Kalau tidak ada kata majhul, berarti dia adalah sudah maklum diketahui. Kalau majhul kan disembunyikan. Oke. Ayat ke-6 berapa kata? Kelihatan jelas nih. Udah terpisah-pisah dia, spasi. 1, 2, 3, 4.
4 khuliqa min, kemudian ma'in, kemudian dafikin. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Saya memahami ayat ini setelah nikah baru paham. Sebelum nikah nggak paham, nggak nyambung saya itu, nggak nyambung. Aduh, ternyata nikah itu mencerdaskan. Termasuk memahami ayat ini. Khuliqa fi'lun madin mabniun lil majhul. Mabniun alal fathi. Jadi kan dia majhul itu. Oh iya, kita belum mulai kelas. Insya Allah ketika kita udah mulai kelas, nanti ada kaidahnya. Di dhammah huruf pertama dan di kasroh sebelum akhir, itu kaidahnya. Ya, nanti ada multiple u dengan multiple a. Mabniun alal fathi wa naibul fa'il. Jadi kalau majhul harus ada naibul fa'il. Dhamirun mustatirun takdiru huwa. Jadi naibul fa'ilnya adalah menjadi di dalam kata khuliqa. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni. Ma'in ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi tanwinul kasri. Dafikin, fragmen apa ini Bapak Ibu? Fragmen. Idhofah. Ayo idhofah yang lain. Bukan. Ma'in David. Ini apa namanya? Mausul, sifat mausul. Sifat. Iya. Maka di sini ada kata iyang. Nah, ada kata iyang. Maka di sini adalah sifatun majrurun wa alamatu jarriha tanwinul kasri. Kan ini kan sifat. Jarriha, kenapa menggunakan ha? Kembali pada sifat. Sifat ini kan lafal sifat itu kan muannas, maka berbentuk jarriha. Ma'un ini yang kata mausuf yang disifati, dafik adalah kata sifatnya. Jadi sama-sama kasroh, sama-sama nakirah, sama-sama mufrad, sama-sama apalagi majrur kasroh. Ayat terakhir, memang kita tuju. Nanti, oh iya, kan Bu Nana nanti menyimak. Ada bonus. Yuk kita hitung berapa ini? Berapa kata? Masih kelihatan jelas nih. 6. 6. Ya. 7, kemudian min, kita, kemudian baini, kemudian asulbi, kemudian ada wa. Nah, ada wa. Yang keluar di antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Yakhruju fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah. Ada fi'il wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Selesai. Fi'il fa'il udah komplit. Min harfu jarrin mabniun ala sukun, sudah sering kita baca. Baini ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi al kasrah. Ini ada baina, ada baini. Di sini yang baini. Nah, yang baina itu nanti hukumnya adalah mabni alal fathi. Kalau di sini adalah majrurun. Jadi macam-macam juga ya, macam-macam juga. Jadi kita sesuaikan dengan tempat kata tersebut. Bainu ada, Pak Ustaz? Bainu tidak ada. Nah, yang ada adalah baina dengan baini. Bainu. Belum nyantol. Belum ketemu bodinya. Enggak ada. Ustadz, ini berarti ismun majrur dengan min Betul. wa alamati apa? Lupa lagi. Tanda jarnya wa alamatu jarri, dan tanda jarnya adalah kasrah. Jarnya kasrah. Oke. Dan dia adalah mudhof. Pasangan mudhof adalah asul bi mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Ya. Wat taraib, dua kata. Wa dulu dengan taraib. Al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, huruf ataf. At taraib ismun ma'tufun ala sulbi. Nah, dia dimaktufkan at-tarif ini pada sulbi. Ma'tuf itu harus yang sama dari sisi kategori katanya. Sama-sama fi'il, sama-sama isim. Gitu. Dan nanti harokatnya. At-taraibi ismun ma'tufun ala asulbi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu. Nah, itu.
Enak kan? Mudah, insya Allah mudah. Nanti pertemuan berikutnya boleh kita sambung dengan sedikit tafsirnya. Ilahuna. Apa artinya Ustadz ilahuna? Sampai di sini. Sampai di sini. Sampai huna itu di sini. Sampai di sini ilahuna. Okay. Ilahuna. Sampai sini. Biasanya Ustadz ngasih tanggal. Baina mu'rab atau mabni di sini adalah dia dihukumi mu'rab. Baina itu bisa mabni, bisa juga mu'rab. Kayak tahta, min tahtihim. Ada tahta, ada tahti. Sama dengan baina. Jelas. Berarti bukan huruf tadi ya. Oh, ismunya Pak Ustaz. Oke. Isim. Jadi memang seperti itu Bu Riza. Ada kemudian dihukumi A, kadang dihukumi B gitu. Ada dihukumi H, dihukumi B. Nah, kita pakai yang sering gitu. Yang zaraf adalah yang baina. Ini tidak maknanya juga zaraf ya, di antara juga. Ya, tapi yang kita lihat di sini adalah dia dihukumi sebagai isim yang majrur, yang mu'rab. Yang mu'rab, bukan yang qaf. Perbedaan pendapat dalam ilmu nahwu maupun sharaf itu juga ada. Tidak hanya di fikih saja. Tidak hanya di fikih. Ini dari mana fikih itu ada perbedaan pendapat? Dari memahami ayat. Memang intinya dari situ. Sebelum fikih perbedaan pendapat, kalau di sini di ayat itu sudah terjadi perbedaan pendapat, maka hukumnya nanti akan berbeda juga. Akan berbeda juga. Karena hukum fikih itu kan dari Al-Qur'an dan termasuk ini, Ibu Bapak. Ilmu kiroat itu mempengaruhi makna juga. Kiroat dibaca dhammah, dibaca kasrah itu nanti berkaitan dengan maknanya dan berkaitan dengan hukumnya. Maka tidak ada ulama fikih yang tidak paham bahasa Arab. Semuanya insya Allah paham bahasa Arab. Tidak ada ulama fikih atau tafsir yang tidak ngerti ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Semuanya tidak. Kalau ada yang mengkritisi tentang Al-Quran tapi dia nggak tahu ilmu nahwu sharaf, nah udahlah. Tinggal makan steak, tinggal makan apa itu orang yang gitu. Nggak usah ditungguin. Gitu. Ustadz lupa dulu yang kiroat itu selain memang cara bacanya bisa beda, maksudnya ada yang majreha seperti itu ya. Dialeknya, tapi juga ada yang kiroat itu bisa mengandung perbedaan perbedaan ini juga ya, domah, kasroh sama itu ya. Nah, termasuk huruf juga Bu Isna, termasuk hurufnya bisa berubah dan sebagainya. Itu terjadi. Bisa berubah. Oke. Dari semula tak menjadi ya. Kalau misalkan seperti dialek wadduhi walaili idza sajih itu tidak berpengaruh pada makna, sama aja. Tetapi kemudian yang misalkan bal tu'siruna dengan bal yu'siruna itu udah berubah maknanya. Dan nanti kan ada ilmu sendiri, ya ilmu qiraat itu kemudian mengkaji apakah qiraat yang muncul yang berbeda itu benar atau tidak. Itu ada ilmunya sendiri. Walaupun itu semuanya itu yang Utsmani ya Ustadz ya. Utsmani menjadi acuannya, menjadi mushaf mushaf imam. Ini menjadi acuannya. Maka kembalikan ke mushaf Utsmani. Dan ada yang misalkan Dr. Fadil Samrai itu kemudian membuat kaidah. Kalau sudah berubah hurufnya, kalau berubah harokatnya masih dia kaji dari sisi keindahan bahasanya. Tapi kalau sudah berubah hurufnya, maka beliau tidak mengkaji qiraat itu. Jadi maka yang dikaji dalam tafsir ataupun di dalam keindahan bahasa Arab Al-Quran adalah kembali kepada mushaf imam, yaitu mushaf Utsmani. Yang Utsmani itu. Maaf jadi melenceng. Fadri yang punya sanad untuk itu. Minta tolong Bu Isna. Ya baik. Ini saya lihat berdasarkan urutan aja. Ini ada Pak Arif Nurmar Pratomo.
Saya Boleh. Urutan pertama jadi nomor satu saya malah, maaf. Terus kedua Bu Oriza, ketiga Pak Arif Nur Pratomo mau ikutan nggak? Mau baca? Memungkinkan membaca Pak Arif atau menyimak? Menyimak dulu kali ya. Izin menyimak aja. Baik, Pak. Pak Arif. Berarti saya loncat ke Bu Arnif kalau memang bersedia nomor 3, nomor 4 Mbak Inayah, nomor 5-nya Bu Riri. Nana menyimak. Iya, Bu Nana juga menyimak ya. Berarti cuma 5 ini. Bonus 2 ayat. Oke, insya Allah. Berarti nomor 1 saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-thoriq. Wassama'i. Thoriqnya pendek. Wassama'i. Oh iya. Wassama'i wat-thoriq. Wassama'i, wa itu al-wawunya harfu qasmin. Wajah. Kok jadi saya jadi wajah? Apa nih Ustaz? Wajarin. Wajarin baru ya ini. Wajarin mabniun. Oh, oke. Wajarin. Yes. Saya mabniun alal fathi wassama'i itu ismun majrurun bil waw wa alamati jarrihi al-kasrati. Al-kasratu. Wa thariq itu al-waw jar harfu atfin mabniun alal fathi wa thariq itu ismun ma'tufun wa ala as-sama'i majrurun wa alamatu ya Ustaz. Betul. Jarrihi al-kasratu. Ayat kedua. Ya, saya pada Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma thariq. Wa ma al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi. Wa ma ismu istifhami mabniun ala sukuni di mahali raf'in mubtadaun wal fa'ilu fi mahali ke lengkap. Adrokanya belum dibaca. Adroka, iya. Adroka, adro, fi'lun madin mabniun alal fathi apa ya Pak Ustaz? Muqaddarun. Mukod, Pak Ustaz gimana? Muqaddari. Loh, muqaddari alal alfi li ta'adzuri wal fa'ilu domirun mustafirun takdiruhu wa wal fa'il Pak Ustaz? Fi mahali wal fa'ilu wal fa'ilu gitu Pak Ustaz? Betul. Wal fa'ilu fi mahalin robin khobarun ma waka domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali nasdin maf'ulun bi. Ma ismu istifhami mabniun ala sukuni fi mahali robin mubtadaun. At-thariq khobarun marfuun wa alamatu raf'ihi domatu. Alhamdulillah. Ayat yang ketiga, 2 kata. Bu Arnif ya, kalau nggak salah. Bersedia baca nggak? Nyimak katanya. Oh gitu ya. Oke, berarti siapa tadi? Saya. Silakan. Berarti saya Mbak Isna ya? Silakan aja. Oke. Nomor berapa? 3 ya?
3. An-najmu tsaqib. An-najmu badalun tadi ya, pengganti. Badalun, betul, badalun. Badalun min tariq marfu'un wa alamatu rafihi domah. Saqib sifatun marfu'un wa alamatu rafiha domah. Benar, rafiha domah. Betul, rafiha domah. Rafiha domah. Oke. Ayat keempat. Jadi Mbak panjang Inayah ya? Mbak Inayah ya kalau nggak salah. Belum kan ya? Iya, Mas. Mulai ya. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. In harfun nafi bima'na ma mabniun 'ala sukuni kullu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu wa huwa mudhafun. Nafsin mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi tanwinul kasri. Lama adatu hasrin bima'na illa mabniyatun 'ala sukuni. 'Alaiha 'ala harfu jarin mabniun 'ala sukuni wa ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin 'ala wal jari wal majruri muta'alliqun bi mahdhufun khabarun muqaddamun lil mubtada'un hafidun mubtada'un muakhkharun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi tanwinu dhammi wal jumlatu fi mahalli raf'i khabarul mubtada'un. You are gonna be eaten by zombies because you all get out. Ayat kelima. Berarti saya lagi. Balik lagi ke atas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuri al-fa'u itu harfu istinaf, oke. Wa lam itu lam amr. Terus wa yang zurinya itu fi'lun mudhari' majzumun bila mil amr. Oke. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Oke. Allazi hurrika ila kasri muni'an li apa ini Ustaz? Li iltiqai sakinaini. Li iltiqai sakinaini. Illa al-insanu fa'ilun marfu'un wa alamati raf'ihi ad-dhammati. Kemudian mimma itu terdiri dari min harfu jazmin harfu jarrin mabniun 'ala sukuni. Kemudian wa ma itu ismu istifhamin mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin bi min. Kemudian khuliqa itu fi'lun madhin mabniun 'alal fathi wa huwa mabniun lil majhuli wa naibi al fa'il.
Dhamirun. Oke. Al-dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Oke. Ya, Ustaz. 2 halaman ayat 6. 2 halaman. Saya ya Pak Ustadz ya. Ya Mbak Isna. Kedua saya ya Pak Isna. Iya. Bu Oriza 6 ayat 6. Iya. Kuliko mimmain dafika. Kuliko fi'lun madin mabniun majhulu mabniun lil majhuli mabniun ala fathi wana ibul fa'ilu domirun mustaqil. Gimana Pak Ustaz? Wana ibul fa'ili di kasrah. Oh iya kan ini itu ya. Idofah ya Pak Ustaz ya. Wana ibu fa'ili domirun mustatirun takdiruhu huwa. Min harfu jarin mabniun ala sukuni. Ma'in ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi tanwinul kasri. Dapik domatun sifatun. Sifatun majrurotun wa alamatu jariha tanwinul kasri. Bu Oriza udah ini kayaknya udah ngantuk nih. Biasanya nggak salah. Saya baru pulang dari Jakarta, Mbak. Baru jam capek. Masya Allah. Iya, subhanallah. Silakan. Iya. Siapa Bu Saya, Oriza? Mbak, ya. Iya. Oke. Ini apa tadi? Yahruju min bainis subi wat taraib. Oke. Sebentar, kacamatanya burem. Besarin Bu Riri. Besarin. Udah nggak apa-apa. Ini yahruju fi'lun mudhari marfu'u wa alamatu rofihi domatu wal fa'ilun benar wa fa'ilun domirun mustatirun naqdiruhu huwa taqdiruhu huwa min harfu jarrin mabniun ala sukuni baina ismun majrur baini ismun majrur bi min wa alamatu jarrihil kasrotun wa huwa mudhof as-sulbi mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihil kasroh wat taroib al-wawu harfu atifin atfin mabniun alal fathi at-taroib ismun ma'tufun ala as-sulbi majrur wa alamatu jarihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasr. Boleh dibaca jarrihi al-kasratu boleh atau langsung dilangsungkan
Jarihil kasratu juga boleh. Jarihil kasrotu is better. Alhamdulillah, besok saya diingatkan untuk kita lihat maknanya karena menarik, termasuk juga bagaimana penjagaan malaikat terhadap kita, termasuk dan juga atas perintah Allah. Jadi kita ini dijaga. Nanti kita akan lihat tafsirnya, insyaallah. Sekilas dilihat tafsirnya sebelum kita melanjutkan pada i'rabul Quran. Iya, Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa, Bu Isna, gitu ya. Baik, iya silakan Ustaz baca doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sunna kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz. Ilmunya. Mau tutup doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maaf lahir batin dan jazakumullah khair Ustadz, dan insyaallah ketemu lagi hari Minggu kalau yang kelas kita ya, yang lain insyaallah. Minggu malam. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.